Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisa Fitri dengan NIM 2602054. Baik, di sini saya akan menjelaskan Bank Indonesia dan OJK. Nah, yang pertama saya jelaskan peran dan fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa peran dan fungsi utama yang mencakup di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Nah, beberapa tugas Bank Indonesia dan peran utama BI itu meliputi kebijakan moneter. Yang dimaksud yaitu Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai nilai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan di sini ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini Bank Indonesia itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, termasuk fungsi sebagai leader of the line reserve dalam mengelola likuiditas pada saat kondisi normal maupun krisis. Dan juga saya akan menjelaskan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk dalam pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan guna menciptakan dan menjaga lembaga keuangan yang sehat dan berkinerja baik. Nah, dengan peran dan fungsi Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kestabilan nilai rupiah, kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan bagaimana kaitan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah dua lembaga yang memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Nah, Bank Indonesia ini dia bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan mengatur kebijakan moneter. Nah, sedangkan OJK ini dia memiliki wewenang untuk memberikan izin operasional kepada bank dan mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan dan menetapkan kebijakan terkait pengawasan dan regulasi sektor perbankan. Nah, meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan juga kenapa BI tidak di bawah tanggungan OJK dan kenapa Bank Indonesia ini tidak sepenuhnya independen. Karena Bank Indonesia tidak berada di bawah tanggungan Otoritas Jasa Keuangan. BI ini merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan perbankan di Indonesia. Nah, sedangkan OJK ini dia adalah lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan dan stabilisasi sektor jasa keuangan. OJK ini juga dia mengawasi dan mengatur lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal. Nah, sementara Bank Indonesia ini dia bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, keduanya ini merupakan lembaga yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Dan juga di sini, kenapa Bank Indonesia tidak sepenuhnya independen? Karena perlu berkoordinasi dengan pemerintah secara konsultatif untuk memastikan kebijakannya selaras dengan visi pembangunan nasional. Nah, namun independensi Bank Indonesia ini diperlukan untuk menjaga kebijakan moneter yang kredibel dan terpercaya sehingga dapat diandalkan oleh para pelaku ekonomi. Nah, rancangan undang-undang sistem keuangan juga ini menimbulkan Bank Indonesia dapat terganggu sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan. Menjaga independensi Bank Indonesia sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas kebijakan moneternya. Yang penting untuk menjaga stabilitas perekonomian.